Shalom jemaat kasih dalam Tuhan, renungan Gema hari ini 24 Juli 2025 bertema Jeripaya yang tidak sia-sia, yang terambil dari Pengkhotbah pasal yang kedua, tetapi saya akan baca untuk setiap kita ayat yang ke-24 sampai 26. Demikianlah firman Tuhan. Tak ada yang lebih baik bagi manusia daripada makan, minum, dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun dari tangan Allah. Karena siapa dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar Dia? Sebab kepada orang yang disenanginya, Ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan sukacita. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang disenangi Allah. Ini pun kesia-siaan dan usaha menjaring angin. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari saya mengajak kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, biarlah kitab Pengkhotbah yang kami akan renungkan mengubah perspektif kami tentang hidup, tentang rutinitas, tentang apapun yang kami lakukan di dunia ini. Sehingga kami terarah kepada Allah yang memberikan semuanya itu dan memberkati kami. Berbicaralah melalui firman yang akan kami renungkan hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat kasih dalam Tuhan, setelah memaparkan di pasal pertama kitab Pengkhotbah bahwa segala usaha manusia di bumi termasuk mengejar hikmat dan pengetahuan adalah sia-sia, menguap. Pengkhotbah membahas tentang kesenangan, kekayaan, dan pencapaian yang semuanya, kata pengkhotbah, juga sia-sia. Pengkhotbah mencoba menikmati kesenangan dengan meminum anggur, tetapi tidak sampai mabuk, sampai dia mengetahui apa yang baik untuk manusia lakukan selama hidup mereka yang singkat. Hal ini menyadarkannya bahwa tidak ada gunanya terus-menerus menikmati anggur. Sebagai raja, sang pengkhotbah dapat membangun banyak rumah dan mengubah lingkungannya menjadi fasilitas yang dia nikmati dalam hidupnya. Rumah, kebun anggur, taman, pohon buah, dan kolam menyediakan segala kebutuhan dan kenikmatan. Semua fasilitas yang super wah ini juga dinikmati oleh orang-orang yang bersama-sama dengan raja, budak-budak laki-laki dan perempuan, dan juga anak-anak para budak itu. Dia juga memiliki banyak ternak, harta berupa emas dan perak, dan bahkan para penyanyi pria dan wanita, dan banyak selir. Segala fasilitas yang super mewah ini, siapapun pengganti sang raja hanya bisa menyamai apa yang dia lakukan di dalam ayat yang ke-12. Akan tetapi pengkhotbah menilai bahwa semua kesenangan, kekayaan, dan pencapaian termasuk juga akan sia-sia, akan menguap di dalam ayat yang ke-11. Sekalipun pengkhotbah mengetahui bahwa hikmat itu lebih berguna dan lebih bermakna daripada kebodohan, tetapi dia menyadari bahwa menjadi orang berhikmat pun pada akhirnya sia-sia karena kematian akan menimpa mereka. Baik orang yang berhikmat maupun orang yang bodoh. Demikian pula adalah sia-sia dan tidak adil jika hasil jeripaya orang berhikmat ditinggalkan untuk orang yang tidak berjeripaya. Orang yang telah berjeripaya namun hatinya tidak tenang, diliputi rasa sedih, susah hati, dan kekhawatiran. Tidak dapat menikmati hasil jeripayanya. Ini pun juga sia-sia. Akhir pasal ini, pengkhotbah mengingatkan kepada kita bahwa semua yang kita miliki atau kita capai merupakan pemberian Allah.
Allah dapat mengaruniakan segala hikmat, pengetahuan, dan sukacita kepada orang yang disenanginya. Akan tetapi, di dalam kedaulatannya, Allah juga dapat memerintahkan orang-orang berdosa untuk memberikan segala yang mereka kumpulkan kepada orang-orang yang disenanginya. Sebagai contoh, orang Mesir harus menyerahkan emas, perak, dan kain-kain kepada orang-orang Israel. Di dalam Keluaran pasal 12 ayat yang ke-35-36. Setelah Anda membaca bagian ini, apakah Anda mulai merasa putus asa? Di dalam Pengkhotbah 2 ayat yang ke-20. Ingatlah bahwa persekutuan dengan Tuhan jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Mari kita berdoa. Tuhan, Engkau tahu segala perjuangan kami, jerih lelah kami, yang mungkin kami bisa nikmati atau mungkin kami tidak bisa nikmati. Tetapi biarlah hati kami tidak terarah kepada apa yang kami lakukan dan apa yang kami hasilkan. Tetapi hati dan hidup kami terarah kepada Tuhan yang memberikan berkat itu, memberkati kami, memelihara hidup kami, dan membuat kami senantiasa membangun persekutuan yang terus-menerus dengan Tuhan. Sehingga ketika kami bersekutu dengan Tuhan, maka jerih payah kami tidak sia-sia. Karena kami melihat semuanya di dalam perizinan Tuhan dan di dalam pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Senantiasa jaga iman kita, senantiasa jaga imun kita. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin.